Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, apa kabar semuanya? Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Seperti biasa di pagi hari ini, di jam 9 sampai nanti kurang lebih sampai jam 10 pagi, kita menemani Anda dalam talk show bijak hari ini. Dan sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik ya, di edisi hari Rabu 29 September 2021, kami ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow dan juga belum mengikuti media sosial kita di Instagram @sultan.tv Sultan TV dan fanpage Facebook kita Sultan TV dan YouTube kita Sultan TV dan Sultan TV Live. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 065. Kita pagi hari ini akan membahas tantangan keamanan cyber Indonesia masa depan. Seperti kita ketahui bahwa keamanan cyber menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan dan bahwa negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang disorot dunia terkait dengan keamanan cybernya. Luar biasa, pagi hari ini saya merasa sangat terhormat. Kita sudah ditemani narasumber spesial kita ya. Ada Bapak Dr. Pratama Dahlian Persada selaku Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan juga Komunikasi CISREC. Assalamualaikum Pak. Malam, Mbak Dea. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, terima kasih sebelumnya Pak sudah mau bergabung dan membersamai Sultan TV di pagi hari ini. Ya, Mbak. Ya, Sama-sama. ya harusnya ada agenda lain ya Pak. Ya, demi Sultan TV lah, nggak apa-apa lah Demi ya. Sultan TV. Biar jadi TV yang gede nanti. Amin. Amin, amin, amin. Baik, silakan Pak disapa-sapa terlebih dahulu pemirsa yang sedang menyaksikan kita, silakan. Ya, selamat pagi semuanya para pemirsa dan pendengar Sultan TV. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, Amin. lahir batin, dan terbebas dari COVID. Amin. Dan tidak ada yang pernah jadi korban penipuan gara-gara dunia cyber gitu. Baik, baik. Terima kasih. Oke, Pak, sebelum kita membahas soal tantangan keamanan cyber Indonesia masa depan, barangkali Ya. pemirsa Sultan TV juga ini ingin diinformasikan terlebih dahulu, Pak. Ini CISREC ini apa nih, Pak? Silakan. Jadi CISREC ini adalah lembaga riset keamanan cyber yang memang kita buat bareng teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya, karena banyak sekali informasi-informasi di media di luar begitu, yang sebenarnya informasi-informasi itu kurang valid begitu dan kurang menyentuh dari sisi masyarakat atau awareness masyarakat gitu. Contohnya misalkan ketika banyak terima SMS penipuan gitu atau SMS yang bersiling gitu kan. Nah, masyarakat kadang-kadang kan merasa oh ini ada dapat hadiah nih gitu. Kemudian mereka saling klik. Nah, kita ingatkan jangan itu gitu. Kemudian ketika orang berlomba-lomba nyari wifi gratisan karena banyak yang jadi parkir sinyal kan di Indonesia ini gitu. Iya. Kita ingatkan jangan pakai wifi gratisan karena itu gampang dihack handphonenya gitu. Ya kayak gitu-gitulah kita memperingatkan kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban adanya dunia maya. Kalau pemerintah itu juga mengingatkan gitu. Banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak pro kepada masyarakat gitu. Kita ingatkan gitu. Anda nggak boleh kayak gitu dong gitu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Saat ini banyak platform-platform besar yang ada di Indonesia begitu. Dan mereka hanya mikirin untung gitu. Mereka nggak mikirin bagaimana mereka bisa mengelola data gitu untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka hanya mengelola data, nyari untung untuk investornya. Kan itu nggak boleh harusnya. Mereka nyari duit di Indonesia, harusnya mereka share juga supaya orang Indonesia juga makmur kan kayak gitu. Nah, kita ada di sana lah. Kita lembaga non profit gitu. Jadi kita nggak pernah terima duit spesial pun dari manapun juga gitu. Sehingga kita ngomongnya santai-santai aja gitu. Kita ngomong apa-apa pahit kepada pemerintah kita santai. Kalau pemerintah baik kita bilang baik. Kalau pemerintah nggak baik kita bilang nggak baik gitu. Oke, sudah berapa Intinya lama adalah Pak? supaya kita bisa memberikan edukasi yang baik lah kepada masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak swasta gitu, Mbak. Oke, kalau CISREC-nya sendiri sudah berapa lama Pak berkiprah? Kita dari tahun 2013 adanya gitu. Oke. 2013 kemudian berkembang dan sekarang CISREC lumayan menjadi ini apa namanya sumber utama lah kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia gitu. Oke, sudah dari tahun 2013 begitu ya. Oke, Pak, kalau boleh berkomentar juga sedikit, seperti apa sih kemudian ini kan tidak hanya menjadi peran untuk keamanan cyber. Kalau pribadi masing-masing sendiri, Pak, apakah sudah cukup peduli dengan keamanan cyber itu sendiri?
Rata-rata ya di Indonesia ini masyarakatnya hanya sebagai pengguna begitu. Mereka Mhm. berpikir ketika ada media sosial, ada internet, ada media online, YouTube dan lain-lain, dianggapnya bahwa itu adalah teknologi yang hanya bisa digunakan begitu. Padahal di balik itu sebenarnya banyak sekali ancaman yang Mhm. datang ke kita gitu, banyak sekali percobaan penyerangan kepada kita yang tidak kita sadari. Gitu. Nah, coba kalau misalkan saat ini nih, tadi ada Pak Haji itu buka browser gitu, Mhm. cari di Google Cyber Threat Map gitu misalkan ya. Ya. Nah, nanti ada tuh klik salah satu gitu. Nanti akan ketahuan bahwa serangan cyber itu berlangsung setiap detik ke Oke. kita gitu. Mhm. Kita nggak sadar nih saat Mbak Dea masih asik minum kopi gitu, Mhm. teman-teman makan ketoprak, makan nasi uduk, Ya. diserang gitu. Handphone kita ini diserang, masyarakat kita ini dijadikan target oleh mereka gitu. Mhm. Kemudian kita merasa bahwa oh kita kan orang biasa, nggak mungkin lah kita diserang sama hacker. Jangan Mhm. salah gitu. Kita itu semuanya pasti punya informasi-informasi yang harus kita rahasiakan Ya. gitu. Baik itu informasi tentang keluarga kita, informasi tentang keuangan kita gitu. Mhm. Karena rata-rata saat ini kita akan menggunakan handphone gitu, itu untuk segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, betul. Mau apa namanya chatting sama temen, Mhm. medsos gitu, kemudian transfer uang, Mhm. kemudian belanja, semua pakai handphone semua kan gitu. Nah, kredensial-kredensial yang ada di handphone itu berharga untuk orang-orang yang memang mereka berniat jahat kepada kita gitu. Mhm. Coba kalau misalnya dompet kita diambil alih, GoPay-nya diambil alih, kemudian Mhm. Dana diambil alih, OVO diambil alih. Nangis nggak kita? Nangis lah pasti. Mhm. Gitu. Apalagi diambil alih orang. Ya. Dan itu dengan apa namanya sedikit effort gitu, nggak susah. Jadi kalau saya mau nyuri duitnya Mbak Dea gitu, itu Mhm. gampang sebenarnya kalau mau gitu. Ya. Kalau orang ngerti caranya itu gampang gitu. Mhm. Nah, kalau Mhm. kita tidak sadar bagaimana kita mengamankan diri kita sendiri, ya udah pasti kita nanti akan jadi korban gitu, Mbak. Mhm. Oke. Tapi secara umum masyarakat di Indonesia nampaknya merasa masih baik-baik saja ya Pak ya, masih belum terlalu perhatian ya terhadap keamanan, misalnya menggunakan gadget sendiri juga ini rasanya baik-baik saja gitu ya Pak ya? Ya, sekarang ini masih merasa baik-baik saja. Ini Mhm. saya nggak bisa share screen sih ya gitu. Ya. Di apa namanya per pagi ini gitu jam jam apa 9.15 ini ada Mhm. sekitar 84.049.000 serangan di seluruh dunia dan Oke. Indonesia pagi ini menempati urutan keempat setelah Mhm. Nepal, Mongolia dan Angola. Indonesia nomor 4, kelima ada Taiwan gitu. Oke. Yang diserang itu top targeted industrinya itu adalah education, government dan communication. Ini juga menjadi target serangan. Education ternyata juga menjadi serangan. Kenapa? Karena kampus-kampus itu sekarang banyak melakukan riset kan gitu. Nah, Mhm. itu banyak dicari sama orang-orang luar sana gitu. Kemudian juga bisa kita lihat serangan itu menggunakan apa, Ya. malware menggunakan apa, menggunakan phishing, botnet dan lain-lain. Mhm. Jadi memang secara real gitu kita ini sebenarnya mengalami serangan. Mhm. Data Badan Siber Sandi Negara Ya. per Juli 2021 Indonesia ini sudah khusus Indonesia ya sudah menerima sekitar 750 juta serangan Mhm. real Mhm. Mhm. gitu. Oke, oke. Nah, kalau tadi menduduki urutan keempat Pak untuk serangan seluruh dunia ya, Indonesia menduduki Ya, negara keempat begitu. Nah, apakah kemudian negara Indonesia menjadi hari salah ini satu? ya, Ya, ini per jam ini ya oke, gitu. oke, baik. Ini menjadi salah satu berarti target utama juga negara Indonesia yang dibidik oleh para Iya penyerang. dong. Mhm. Kita menjadi target utama. Mhm. Indonesia ini kalau kita sadar akan menjadi negara yang sangat besar. Ya. Potensi digital ekonomi kita ini di tahun 2024 nanti 2025 itu sekitar 150 miliar dolar gitu. Itu gede banget itu Mhm. uang yang akan beredar di ekonomi digital kita gitu. Sehingga orang berlomba-lomba melakukan investasi ke Indonesia gitu. Orang orang mau berinvestasi di Indonesia, apalagi peringkat Indonesia di Global Cyber Security Index gitu tingkat keamanan cyber internasional gitu. Mhm. Mhm. Kita ini termasuk lumayan tinggi, kita peringkat ke-24 gitu. Oke. Artinya peringkat 24 itu menjadi negara yang sebenarnya bagus untuk investasi ekonomi digital gitu. Nah, Mhm. akhirnya banyak orang akan melakukan investasi ke Indonesia gitu. Tapi
Di sisi lain, Ya. banyak orang-orang atau negara-negara lainnya nggak suka juga kalau Indonesia maju. Itu jadi Mhm. masalah. Mhm. Karena apa? Kalau misalkan orang investor itu datang ke Indonesia, artinya dia akan mengambil investasinya di negara lain gitu. Apalagi kalau negara-negara, Mhm. mereka pasti nggak suka. Mereka ngambil ngambil investasinya di negara tetangga kita, kemudian ditaruh di negara kita. Gitu. Pasti nggak akan suka. Nah, ketika mereka nggak suka, bagaimana caranya? Ya bikin Indonesia gaduh, bikin Mhm. Indonesia ini rame terus, bikin Indonesia ini selalu berantem gitu. Ya. Sehingga membuat gejolak ekonomi, politik, sosial, budaya gitu. Jadi selalu selalu ribut terus Mhm. gitu, Mhm. yang akhirnya membuat demo dan lain-lain gitu. Akhirnya orang akan berpikir lagi nanti kalau mau investasi ke Indonesia, jangan-jangan nanti nggak aman gitu loh. Mhm. Nah ini hubungannya ke sana, hubungannya nanti adalah ke Oke. arah ekonomi, ke arah kesejahteraan masyarakat kita gitu. Mhm. Oke. Nah kalau kita nggak kuat-kuat gitu untuk bertahan ya kita pasti nanti akan menjadi korban terus gitu mbak. Mhm. Mhm. Oke. Nah, Pak Pratama, kalau terdeteksi, kira-kira negara mana sih yang paling sering menyerang Indonesia? Kira-kira? Gini, Mhm. kalau kita berbicara masalah serangan cyber, Ya. kalau kita belajar tentang gitu, Mhm. sebenarnya ada prinsip namanya anonymity gitu. Oke. Jadi orang itu bisa mengaku dari mana saja. Orang bisa melakukan koneksi internet dari mana saja. Kita Mhm. tahu Mhm. adanya proxy, ada VPN, Virtual Mhm. Private Network atau VPS, Virtual Private Server gitu. Jadi orang, misalkan orang Indonesia nih, saya mau melakukan hacking ke Amerika gitu. Mhm. Nggak mungkin saya dari sini, hacker yang pinter ya, kalau hacker yang bodoh, hacker yang bodoh ya mungkin dia nggak pakai apa-apa gitu. Tapi Mhm. hacker yang pinter nggak mungkin dia melakukan serangan menggunakan IP Indonesia, pasti akan terdeteksi gitu. Ya. Caranya gimana? Dia menggunakan proxy. Dia nyewa proxy di misalkan Singapura, kemudian dia nyewa proxy di Filipina gitu, baru dia melakukan serangan ke Amerika. Sama, ketika kita menerima serangan, ketika kita bisa mengekstrak IP-nya, karena IP address internet itu bisa kita deteksi itu dari Ya. negara mana gitu, ya Oke. kan? Mhm. Belum tentu itu dari negara itu, gitu. Mhm. Karena kita nggak mungkin kita mau maling, mau ngerampok gitu, Mhm. tapi kita pakai topeng, kita nulis nama kita gitu. Saya mau Oke. ngerampok Sultan TV nih, tapi saya nggak pakai topeng, saya tulis nama saya Pratama gitu, nggak Mhm. mungkin Mhm. gitu. Mhm. Pasti Oke. akan ngumpet gitu. Sehingga ketika kita tanya dari mana itu serangan gitu, agak Mhm. susah menyimpulkan. Tapi Oke. kalau dari IP yang ada gitu, secara bodoh-bodohan gitu, memang banyak serangan-serangan dari IP dari Cina gitu. Mhm. Mhm. Oke. Oke, baik. Hmm. Nah, Pak, tadi sempat disebutkan juga bahwa Indonesia peringkat ke-24. Per tahun berapa, Ya, Pak, di dunia? ini per tahun 2020. Oke. Oke. 2020. Di Ya. tahun 2017 tuh kita peringkat ke-71. Mhm. Kemudian 2018 peringkat ke-40. Kemudian kita naik lagi ke peringkat ke-24. Sudah Oke. lumayan sih gitu. Tetapi sayangnya peningkatan peringkat kita di dalam Global Cyber Security Index itu tidak berbanding lurus dengan keamanan cyber yang ada di Indonesia. Itu jadi masalah. Kenapa? Oke. Karena kita kebocoran data, ya Tokopedia bocor, Mhm. Bukalapak bocor, Bhinneka bocor, Cermati bocor, Mhm. BPJS Kesehatan bocor, BRI Live bocor, lagi tuh, EHEC bocor, ya kan, Dukcapil bocor, KPU bocor, Mhm. nggak berbanding lurus gitu. Oke, Nah mengapa ini menurut demikian, saya Pak? yang harus diperbaiki. Oke. Karena indikator untuk penilaian itu bukan semata-mata hanya dari keamanan cyber, kekuatan cyber yang ada dalam satu negara gitu. Mhm. Tapi dari policy, adanya policy-policy baru tentang kebijakan cyber, Ya. tentang adanya organisasi-organisasi baru dalam bidang cyber. Kan kemarin kita dapat Badan Cyber Negara itu tahun 2017 akhir gitu ya, 2018 gitu. Kemudian ada dibentuk lagi Satuan Cyber yang ada di TNI gitu Mhm. ya kan. Ada Cyber Defense yang ada di Kemhan. Nah, Ya. itu level kita jadi naik gitu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan yang pro terhadap keamanan cyber gitu. Walaupun implementasinya itu masih kurang sekali di Indonesia gitu. Mhm. Tapi itu dibaca oleh si Retter ini gitu. Sudah cukup sehingga level kita naik. Tetapi Oke. kalau kita lihat secara teknis keamanan cybernya ya kita masih jauh dari bagus gitu. Mhm. Oke. Nah itu yang harus ditingkatkan. Baik, kalau kita berkaca ke negara lain, Pak, yang terbaik begitu saat ini untuk keamanan Yang cyber? terbaik, Hmm. kejar-kejaran nih antara Oke. Singapura sama Amerika gitu. Mhm. Singapura, Amerika sama Malaysia.
gitu. Masa kita kalah sama negara tetangga kita kan? Mhm, mhm, Padahal kita lebih gede, lebih banyak orang pinternya gitu. mhm. Nah ini menurut saya perlu perlu ada perhatian khusus dari Kominfo, dari Ya, Badan Supervisi di negara gitu supaya ya kita minimal selevel lah sama mereka amin. gitu. Oke, baik. Tapi bukan berarti bahwa apa Ya, terbaik dalam apa ranking Global Cyber Security Index ini mereka aman ya, benar-benar aman ya. 100%. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sistem yang benar-benar aman 100% gitu. Mhm, Jadi walaupun Amerika selalu di apa top 5 level gitu, bukan berarti bahwa mereka aman, nggak dihack juga itu. mhm, NASA-nya dihack, kemudian apa Kementerian Pertahanan mereka juga dihack, mhm. banyak yang dihack gitu. Singapura pun juga menerima. Malaysia kemarin baru mengalami data breach gitu. Data KTP-nya apa Malaysia juga bocor berapa berapa juta data gitu. Ya. Gitu. Oke, baik. Pak Pratama, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Oke. segmen kedua. Oke. Baik, tetap bersama kami pemirsa di Bincang Hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV. Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani Bapak Dr. Pratama Dahlian Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREC ya. Tadi sudah disinggung di awal di segmen satu terkait dengan CISREC ini. Oke, Pak Pratama, kita lanjutkan lagi. Apakah kemudian seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang semakin pesat, kemudian juga penggunaan digitalisasi, gadget dan media sosial dan lain-lain, apakah ini juga akan sejalan dengan ancaman cyber yang juga semakin meningkat, Pak? Ya menurut saya itu pasti sangat berhubungan sekali begitu. Nah, di Indonesia ini yang patut kita cermati begitu ketika kita berbicara masalah ancaman cyber begitu, ada beberapa ancaman yang menurut saya harus menjadi prioritas Ya. oleh pemerintah dan masyarakat gitu. Yang pertama adalah ancaman terhadap disinformation sosial media gitu. Banyaknya hoax, hate speech, ya kan, kemudian banyak berita-berita palsu di internet begitu. Nah itu nggak habis-habis di Indonesia ini gitu. Nah oleh karena itu kita harus hati-hati ketika kita mau memilih suatu informasi, karena kalau saya bilang di internet itu 95 informasi itu adalah informasi sampah gitu. Jadi cuma ada 5% informasi valid aja sebenarnya gitu. Oke. Nah kalau kita nggak pinter-pinter mencari informasi tersebut, ya yang kita dapatkan adalah informasi-informasi sampah. Yang kedua adalah ancaman terhadap pelecehan dan eksploitasi anak secara online. Ini banyak sekali terjadi di Indonesia gitu. Karena kan tadi saya bilang, internet itu karena sistem anonimus gitu, orang bisa ngaku yang tua ngaku muda gitu Iya. kan, yang cowok ngaku cewek dan lain-lain. Mereka melakukan penipuan kepada anak-anak yang baru mulai internet gitu, mengeksploitasi seksual anak secara online gitu. Itu menjadi masalah di Indonesia yang saat ini nggak selesai gitu. Kemarin kalau tidak salah ada sekitar 3.000 lebih kasus pelecehan anak online ini gitu. Kemudian kekerasan berbasis gender online. Nah ini juga Ya. penting nih karena banyak bullying, cyberbullying dan lain-lain. Kemudian ada election security, Oke. ancaman-ancaman yang selalu terjadi ketika kita menyelenggarakan pemilu. KPU gitu. Saya juga bingung gitu. KPU ini setiap ada penyelenggaraan pemilu selalu menerima serangan gitu. Saya kebetulan tahun 2014 jadi ketua tim IT KPU dari Lembaga Sandi Negara gitu. Nah, itu juga kita temukan banyak sekali kelemahan-kelemahan yang sebenarnya tidak perlu gitu. Dengan budget yang cukup besar, harusnya keamanan cyber ini bukan menjadi isu gitu Ya. terhadap election security. Kemudian cyberterrorism dan cybercrime. Nah, ini saat ini juga selalu berkembang gitu. Kemarin baru kita dengar ada skimmer dari Rusia yang ditangkap oleh Mabes Polri begitu. Mereka itu rasanya enak saja melakukan kejahatan-kejahatan cyber di Indonesia gitu. Karena mereka tahu di Indonesia ini aturannya masih terlalu gampang untuk dibohongi gitu, tidak terlalu kuat begitu. Sehingga selalu ada orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk melakukan kejahatan cyber di Indonesia gitu. Dulu juga sering kali kita temui orang-orang Cina datang ke Indonesia, mereka melakukan penipuan secara online gitu. Ya. Targetnya bukan orang Indonesia, targetnya orang Cina lucunya gitu. Tapi mereka melakukannya di Indonesia. Kan cukup aneh itu. Gitu. Makanya saya bilang, oh ini negara kita ini jangan sampai, mohon maaf nih istilahnya dikencingi sama penjahat-penjahat yang dari luar negeri itu gitu, karena lemahnya tata aturan yang ada di Indonesia. Kemudian data privacy breach yang selalu kita dengar gitu, kebocoran data-data handphone, nomor KTP, NIK dan lain-lain begitu bocor semuanya. Betul. Gitu. Kemudian juga ada beberapa ancaman cyber lainnya. Nah, ini gambaran keadaan keamanan cyber Indonesia itu cukup mengkhawatirkan kalau menurut saya, walaupun kita di peringkat ke-24 pada Global Cyber Security Index gitu, tapi kenyataannya banyak masalah yang masih perlu kita selesaikan. Belum lagi efek dari pandemi COVID ini. Ya. Ini kan kita dipaksa untuk selalu bersama dengan teknologi. Gitu. Anak-anak sekolah menggunakan Zoom meeting, Google Meet, ya kan. Mereka mengerjakan tugasnya menggunakan Google Classroom gitu. Ibu-ibu mau nggak mau sekarang dipaksa untuk ngerti internet gitu. Akhirnya semua orang ketika banyak menggunakan internet di Indonesia ini, sekarang ada sekitar 202 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi ke internet, itu sekitar 73% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia gitu. Oke. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka menggunakan internet itu butuh pengamanan lebih gitu. Tidak hanya kita connect ke internet sudah gitu. Ketika kita connect ke internet, kita tidak tahu bagaimana kita mengamankan diri kita ke internet,
disitulah awal kita akan menjadi target peretasan atau target kejahatan yang ada di internet gitu Mbak Dea. Oke, artinya PR dan tugas untuk meningkatkan keamanan cyber ini masih cukup berat untuk di Indonesia sendiri ya, Pak? Ya menurut saya masih panjang gitu Ya. PR-nya. Belum lagi ketika kita berbicara masalah aturan tentang perlindungan masyarakat, terutama tentang Mhm. data pribadi. Kita tahu Mhm. kan di Indonesia ini kita belum punya undang-undang perlindungan data pribadi gitu, Oke. ya kan. Kemudian sudah beberapa tahun ini Cistrek termasuk yang paling getol ngomongin gitu bahwa rakyat itu butuh undang-undang perlindungan data pribadi Mhm. supaya apa? Mhm. Supaya data-data masyarakat itu dijamin keamanannya gitu. Betul. Kalau sekarang kan enggak. Ketika aturan yang ada itu hanya memberikan hukuman yang ringan, aturan yang ada itu saat ini hanya PP 71 tentang penyelenggara sistem dari Kominfo, kemudian ada peraturan menteri turunannya gitu. Itu Mhm. hukumannya itu cuma yang pertama itu peringatan lisan, yang Ya. kedua adalah peringatan tertulis, yang ketiga itu kalau tidak salah dihentikan sementara kegiatannya kalau terbukti ada kebocoran sistemnya. Hmm. Yang keempat itu diumumkan di online platform gitu. Tapi rata-rata sampai saat ini cuma sampai level 2 saja gitu, Ya. diperingatan tertulis saja. Padahal jelas-jelas data kita 91 juta data nomor handphone masyarakat Betul. Indonesia bocor di internet gitu Mhm. ya kan. Di Mhm. Bukalapak ada 15 juta nomor dan alamat email tanggal lahir yang bocor gitu. Mhm. Di Bhinneka juga BPJS Kesehatan malah gila lagi ya, 279 juta data yang bocor. Di EHEC 1,4 juta data yang bocor. Ya. Artinya nomor handphone masyarakat, NIK, KTP kartu keluarga, gitu, nomor rekening itu bocor kemana-mana, Mbak. Mhm. Mhm. Gitu. Baik. Ketika itu terjadi, si pemilik platform itu hanya bilang merupakan korban peretasan. Padahal Mhm. nggak boleh kayak gitu harusnya. Oke. Karena kelalaiannya mereka gitu, terjadi kebocoran, datanya terlanjur bocor, masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nuntut misalkan Mbak dia nomor handphonenya bocor gitu. Mhm. Kemudian tolong dong nomor saya jangan dipublikasikan karena saya tiap hari terima SMS nggak jelas gitu. Nggak Iya. bisa Mhm. karena sudah terlanjur gitu. Maka tadi ketika Mbak Dia nanya masyarakat sudah sadar belum gitu. Ketika masyarakat sudah sadar mengamankan data pribadinya gitu. Tetapi ketika kita mempercayakan platform baik pemerintah ataupun swasta, Mhm. Mhm. ketika mereka menyimpan data masyarakat kita dan dari mereka bocornya, masyarakat nggak bisa ngapa-ngapain. Percuma kita bikin password Oke. yang kuat gitu. Mhm. Kita nggak share-share informasi di media sosial. Tapi data kita yang di sana dibocor gitu. Ya Mhm. percuma. Makanya undang-undang perlindungan data pribadi ini penting. Kalau sekarang kan deadlock gitu. Mhm. Stop karena apa? Ada ketidaksepakatan antara pemerintah sama DPR gitu. Oke. Pemerintah mau ada lembaga otoritas perlindungan data pribadi Menkominfo, DPR maunya di bawah presiden, independen gitu. Ya kalau Mhm. saya setujunya independen. Kenapa? Karena yang ditegakkan hukumnya nanti bukan hanya swasta, tapi pemerintah. Kalau di Mhm. bawahnya menteri, bagaimana dia mau memberikan sanksi kepada menteri, sedangkan dia Ya. cuma eselon 2 atau eselon 1 gitu. Mhm. Gitu Mbak, tapi masih cukup banyak masalah sih sebenarnya. Oke, oke, baik. Ini termasuk tadi ya yang Bapak sudah singgung terkait dengan SMS tidak jelas, bahkan satu hari kita bisa mendapatkan 3 sampai 4 kali atau 5 kali SMS tidak jelas ya Pak ya, dari mungkin pinjaman Iya. uang, penawaran pinjaman uang, togel dan lain-lain ya Pak ya? Oh iya, ya itu. Mhm. Kalau kita hidup di perkotaan gitu ya, Mhm. mungkin karena kita sudah terbiasa, ya kita tahu lah, wah ini SMS nipu nih, ini WA Betul. nipu nih gitu. Tapi kalau saudara-saudara kita gitu, yang mereka baru bisa connect internet, mereka baru punya handphone gitu, begitu mereka tahu, oh dapat hadiah mobil Avanza gitu, Iya. banyak yang sampai nggadein sawahnya gitu, Mhm. jual rumahnya supaya dapat hadiah itu. Makanya jahat sekali ini gitu. Nah, Oke. itu hanya versi ringannya itu sebenarnya kalau kita Mhm. berbicara hanya terima SMS nggak jelas itu. Oke. Nanti ke depannya nomor handphone kita itu bisa dikoneksikan ke dompet digital yang kita miliki. Jadi nomornya Mbak Dea itu saya bisa tahu punya OVO nggak, punya GoPay nggak, Mhm. punya Dana nggak, punya Link Ya. Aja nggak gitu. Nah, kalau sudah ketahuan dia punya dompet digital apa, saya bisa melakukan social engineering gitu. Penjahat itu bisa melakukan social engineering Mhm. gitu dengan pura-pura nyamar dari mbak-mbak dari Alfamart atau apa Ya. gitu. Tolong tadi ada salah kirim kode game, Pak, tolong dikirim ke kami lagi, Pak, karena kasihan yang beli Mhm. gitu. Oke. Padahal itu kode OTP kan Ya. gitu.
Nah, banyak yang nggak sadar. Karena apa? Karena kadang-kadang yang ngomong ke kita itu seolah-olah dari perusahaan aslinya. Misalkan dari kantor Gojek gitu. Mereka tahu Mhm. nama kita siapa, tanggal Iya. lahirnya, niknya berapa, alamat emailnya mana, ya kan? Mereka tahu apa ID kita. Jadi kita seolah-olah oh ini dari kantor yang benar gitu. Mhm. Jadi ketika mereka bilang ini Pak, Anda dapat bonus 1 juta dari GoPay karena kita sedang migrasi sistem. Tadi kita ngirimkan kodenya Pak, tolong dikirimkan gitu. Nah, Mhm. ketika kita ngirimkan selesai sudah. Mhm. Data kita langsung di take over sama mereka, domain digital kita di take over sama mereka. Mhm. Mhm. Level di atasnya lagi bisa diambil nomor rekening kita Iya. gitu, rekening bank kita itu bisa dicuri. Ingat kemarin kasusnya Bang Ilham Bintang gitu, Mhm. Mhm. orang akhirnya dengan punya data-data itu mereka bisa ke operator dengan KTP palsu gitu, karena bikin KTP palsu sekarang gampang, bahkan ketika operator tidak melakukan verifikasi gitu akhirnya dilihat oh fotonya benar gitu, akhirnya Mhm. diberikan nomor SIM card yang baru. Ketika menerima nomor SIM card yang baru, mereka tahu punya si targetnya punya M-banking gitu, diambil Mhm. alih semua Oke. apa istirahatnya gitu. Oke, baik. Kemudian pinjaman online juga. Iya. Jangan salah, sekarang ini banyak orang-orang tiba-tiba didatangi debt collector. Mhm. Nah, melakukan pinjaman, nggak pernah ngutang Iya. gitu. Iya. Ternyata datanya digunakan untuk melakukan pinjaman online. Kan ngeri gitu. Nah, kemarin terakhir saya ketika ada live di salah satu TV gitu dengan Mhm. wakil ketua Komisi 1 DPR gitu. Mhm. Tren barunya sekarang gitu. Data-data yang sudah bocor itu digunakan beberapa orang untuk melakukan registrasi ke organisasi teroris. Jadi ketika Oke. Densus melakukan penggerebekan, ya kan ada ketemu listnya tuh siapa saja anggotanya tuh. Begitu dicek ada nomor NIK kan, ada fotokopi KTP macam-macam itu kan. Mhm. Nah, ketika dicek ternyata bukan orang itu bukan jadi teroris, tapi datanya dimanfaatkan. Tapi kan dia susah juga harus harus apa namanya menceritakan bagaimana dia harus diinterogasi dan lain-lain gitu. Mhm. Kan ngeri kalau data kita tiba-tiba didaftarkan sebagai anggota teroris Ya, gitu. Nah, baik. banyak banyak sebenarnya rentetan kerugian masyarakat gitu Mhm. yang diakibatkan karena kebocoran data gitu. Gitu, Baik. Mbak. Ya, kalau dideskripsikan ini ya Pak Pratama ya terkait dengan apa serangan cyber di Indonesia dan kalau kita lihat ini juga masih lemah. Kemarin Pak mungkin beberapa tahun terakhir ya, barangkali mungkin bisa dikoreksi juga oleh Bapak bahwa BSSN ini sudah membuat CSIRT begitu. Apakah ini cukup signifikan untuk meningkatkan keamanan cyber di Indonesia? Kalau CSRT itu Hmm. bisa bekerja dengan sesuai dengan seharusnya gitu, Ya. harusnya bisa gitu. Kenapa? Karena akan ada satu kelompok orang begitu, organisasi yang dia akan melakukan langkah mitigasi yang cepat ketika ada serangan-serangan cyber Mhm. gitu. Mhm. Nah, yang jadi masalah adalah nggak cukup adanya orang, nggak cukup ada organisasi, tapi juga butuh teknologi. Ya. Bisa nggak kita melakukan deteksi terhadap serangan-serangan yang muncul gitu? Tahu nggak kita serangan-serangan yang muncul itu bagaimana cara mengobatinya gitu? Nah, kita harus ngerti ke sana. Bukan hanya euforia kita akan Mhm. membentuk CSRT gitu. Kan Iya. sekarang lagi rame nih, oh iya kita akan membuat CSRT di seluruh Mhm. kementerian lembaga gitu. Ya. Bagus gitu. Tapi asal bisa kerja dengan benar, ya kan? Punya sensor cyber threat intelligence yang benar gitu. Mhm. Jadi ketika ada serangan kita tahu signaturenya. Ini virus apa, malware apa, bagaimana cara mengantisipasinya gitu. Kemarin aja kita lagi rame-ramenya ada serangan Mustang Panda, kelompok hacker dari Cina gitu, Mhm. yang dia melakukan peretasan ke 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Salah Oke. satunya adalah Badan Intelijen Negara gitu, ya kan. Nah, harusnya ketika Badan Cyber Negara ini mereka bilang sudah memasang sensor di seluruh kementerian lembaga gitu. Harusnya bisa mendeteksi dong ketika ada serangan itu gitu. Harusnya bisa tahu 10 instansi yang disebutkan itu instansi mana saja gitu. Sampai Ya. sekarang nggak ada tuh informasi itu. Oke. Artinya apa? Artinya memang masih belum maksimal gitu. Masih masih belum optimal ini lembaga-lembaga CSIRT, kemudian cyber intelligence yang dibentuk itu masih belum optimal gitu. Jadi berbasis itu kayak gitu kan. Mhm. Jangan karena euforia yang saya tadi bilang itu, Ya. kita levelnya naik bukan karena kita ini secure, bukan karena aman, karena hal-hal non teknis gitu yang membuat kita ini levelnya naik gitu. Mhm. Mhm. Padahal kalau hacker itu nggak peduli,
wah negara ini punya aturan 1.000 aturan juga mereka nggak peduli gitu. Yang Betul. penting dia bisa nyerang sistemnya kan kayak gitu Mbak. Mhm. Itu yang menurut saya perlu kita perhatikan. Jadi Oke. selain aturannya juga bagus, sistemnya harus diperbaiki. Sistem Mhm. itu ketika kita berbicara sistem kita berbicara tentang SDM, ya kan. Kemudian berbicara dengan teknologinya itu sendiri. Mhm. Tiga-tiganya ini harus harus benar gitu. Kalau enggak ya Baik. percuma. Di Indonesia ini terbiasa kita membeli suatu sistem yang mahal gitu. Kita Mhm. beli peralatan server misalnya harga 5 miliar, Mhm. firewall harga 1 miliar gitu. Mhm. Kita beli gitu. Apa sama pemerintah punya duit untuk beli itu. Tapi ketika mau upgrade SDM yang cuma misalkan ethical hacker gitu, untuk trainingnya butuh 14 juta, itu udah mahal sekali. Oke. Nah, investasi terhadap SDM yang dianggap mahal sekali ini gitu, yang menurut saya agak absurd saat ini gitu kan, Mhm. yang tinggi, tapi yang mengawakinya itu SDM-nya levelnya rendah, Oke. percuma. Oke. Sedangkan serangan cyber itu selalu berkembang, teknologi hacking itu selalu berkembang setiap menit, Mhm. gitu Mbak. Oke, tapi kalau bicara soal penganggaran dan anggaran yang dimiliki oleh Indonesia ini cukup mumpuni ya Pak untuk meningkatkan teknologi dan juga SDM-nya untuk Ya keamanan cyber. sebenarnya belum, jauh Oke. sebenarnya gitu. Kan gini, harusnya anggaran itu kan berbasis kinerja kan gitu. Mhm. Kalau Mhm. kinerjanya bagus, harusnya anggarannya juga ditambah gitu. Mungkin karena ketahuan kinerjanya nggak bagus, akhirnya datanya nggak naik-naik juga untuk Mhm. pengelolaan cyber ini gitu. Oke. Kalau menurut saya sih anggarannya masih belum terlalu besar gitu. Prinsip-prinsip di negara mungkin sekitar 2 triliun lah setahun itu gitu. Oke. Dibandingkan dengan di Amerika itu sekitar 250 triliun lah setahun Mhm. untuk pengamanan cybernya gitu, sangat jauh gitu. Tetapi bukan berarti ketika anggarannya berusaha untuk mengamankan cyber yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya Badan Intelijen Negara itu sudah membuat beberapa aturan gitu Mhm. untuk melakukan standarisasi keamanan cyber di lembaga pemerintah ataupun swasta, ya kan? Tapi karena tidak ada aturan yang bisa memaksa semua lembaga itu menggunakan standar yang dari Badan Siber Negara gitu. Nah, akhirnya mereka melakukan standarisasi pengamanan sendiri-sendiri gitu. Mhm. Akhirnya bocor sana, bocor sini gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Oke, baik Pak Pratama, kita masih ada satu segmen terakhir dan nanti kita juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan di kanal YouTube Sultan TV. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari. Ya, kita masih membahas dan juga
bincang soal tantangan keamanan cyber Indonesia masa depan. Dan kita juga ingatkan kembali bahwa tayangan kita bisa disaksikan tidak hanya melalui kanal YouTube dan juga fanpage Facebook kita Sultan TV, namun juga sekarang bisa disaksikan melalui TV satelit Ninmedia di channel 065. Dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi Sultan TV di Play Store untuk mengupdate informasi seputar Banten dan juga nasional. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Pratama Dahlian Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Kisrek. Baik Pak, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh para pemirsa begitu untuk bertanya ke Pak Pratama ya. Kita akan bacakan untuk pertanyaannya. Oke, terkait dengan perkembangan nih Pak, perkembangan percepatan teknologi yang sudah ultra cepat saat ini, sementara realitas intelektual mayoritas masyarakat belum siap. Tadi sudah disinggung oleh Bapak soal SDM ya. Bagaimana untuk mengimbanginya Pak? Silakan. Ya, mulai dipikirkan bahwa sumber daya manusia itu harus menjadi priority gitu. Semua perusahaan di Indonesia gitu, pemerintahan Indonesia harus berpikir bahwa cost untuk SDM itu bukan investasi yang sia-sia. Nah itu kuncinya di situ aja sih. Plus awareness dari pimpinan gitu. Jadi kalau misalkan teknologi berkembang, ya orangnya harus berkembang gitu. Kalau orang nggak berkembang, ya pasti akan susah gitu. Karena apa? Karena ketika kita berbicara masalah security awareness gitu ya, itu saat ini rata-rata dipikirnya itu hanya miliknya orang IT gitu. Jadi orang IT aja yang ngerti masalah security gitu. Betul. Yang lainnya nggak perlu gitu. Padahal salah besar gitu. Yang paling bahaya itu kalau misalkan ada bos-bosnya gitu, mereka punya akses terhadap admin gitu, mereka punya password untuk ngecek sistem gitu. Tapi mereka tidak aware terhadap awareness gitu. Misalkan mereka menempel password monitornya supaya gampang ingat gitu kan, atau mereka nempel password wifi gitu di tembok gede-gede supaya dia gampang untuk mengakses ke wifi gitu. Kalau ada tamu gampang dikasihnya gitu. Itu kan itu bahaya. Ketika kita tidak sadar terhadap keamanan gitu ya, kemudian kita sembarangan naruh-naruh kredensial, username, password itu di tempat sembarangan gitu. Ketika diambil orang, ya orang bisa masuk ke sistem kita lah gitu. Nah itu salah satu sebab kenapa di Indonesia juga banyak terjadi kebocoran gara-gara masalah SDM gitu. Sehingga peningkatan SDM itu penting. Di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak orang-orang pintar gitu. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini pusatnya orang-orang pintar gitu. Banyak yang jago hacking banyak, yang jago ilustrasi banyak, jago bikin game banyak, jago bikin animasi banyak gitu. Sehingga banyak dimanfaatkan orang-orang perusahaan luar negeri untuk mendukung kerja mereka gitu. Banyak orang pintar gitu, ya kan? Nah, tapi orang-orang pintar itu menurut saya juga harus bisa dimanfaatkan untuk dalam negeri juga gitu. Harus diperhatikan di dalam negeri juga. Jangan ketika orang pintar itu misalkan orang dapat beasiswa di luar negeri S3 gitu ya. Kemudian dia membuat jurnal atau membuat ada paten yang sangat hebat gitu. Yang kalau di luar negeri itu dia bisa dapat gaji misalkan 30 juta gitu. Di Indonesia diterima jadi dosen cuma dikasih gaji 5 juta gitu. Ya kasihan. Dengan keilmuannya, dengan kehebatannya gitu, dia tidak dihargai di negeri sendiri. Nah itu harus dirubah saat ini. Karena kalau enggak, ya diambil orang-orang lain, diambil negara-negara lain. Kan banyak akhirnya ilmuwan-ilmuwan kita diambil oleh negara-negara lain. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya Indonesia impor SDM di luar negeri. Kan lucu, kita banyak SDM, tapi dipakai karena nggak diperhatikan dipakai oleh luar negeri. Karena kita membutuhkan, kita impor orang di luar negeri ke Indonesia gitu. Ironis memang. Orang luar negeri ke Indonesia bayarannya kita berani bayar gede, tapi kalau orang lokal maunya dibayar murah, ya nggak boleh kayak gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena apa? Karena kalau kita masih berpikir bahwa SDM itu bisa diatur sewenang-wenang gitu, ya nggak akan maju-maju Indonesia ini, gitu. Nggak akan mandiri kita. Gitu Mbak. Jadi penting kita harus mulai berinvestasi terhadap SDM yang ada di Indonesia. Mungkin diminta pengabdian barangkali ya Pak ya, karena orang lokal atau pribumi sendiri. Ya, pengabdian itu bisa terjadi kalau kita sudah nggak mikirin makan, nggak mikirin beli susu buat anak, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin cicilan mobil, ya kan? Itu baru kita bisa mengabdi maksimal.
Lah kalau kita masih mikirin besok saya nyicil mobil pakai apa, nyicil motor pakai apa ya, Ya. gimana mau bisa mengabdi? Ya susah lah, gitu. Oke, oke, baik. Kalau di luar negeri, apa namanya, orang ilmuwan itu riset, nggak mikir mereka gitu. Oh, Anda riset aja gitu. Sehingga akhirnya apa? Mereka bisa menemukan mobil listrik. Orang Indonesia loh bisa menemukan teknologi mobil listrik, bisa menemukan teknologi 5G, bisa menemukan formula bagaimana menggandakan vaksin dari COVID gitu. Itu itu orang-orang kita semua di luar negeri gitu. Ya kan, sedangkan kita masih apa namanya butuh nyarinya orang-orang asing gitu. Nah, itu Oke. agak absurd menurut saya. Baik. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Tadi kalau Bapak sudah sebutkan juga bahwa ketika masyarakat sadar, namun apa yang berkaitan ini tidak bertanggung jawab. Kemudian ketika misalnya kita mengalami hacker atau kebocoran data, kemana kita harus lapor? Sebenarnya kalau kita dihack gitu, Hmm, BSSN itu apa namanya, ada jalur khusus gitu ya. supaya kita bisa lapor gitu. Alamatnya bisa di-search ya nanti ya di BSSN gitu, Siap. di salah satu menu di websitenya ada gitu. Saya kurang 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 begitu hafal gitu. Tapi BSSN, Badan Siber Intelligence Negara, memberikan layanan untuk penanggulangan ketika kita mengalami serangan, dilaporkan, nanti akan ditanya nih apa, kapan waktunya, yang diserang apa, Mhm. ada nggak file yang apa namanya, contoh file yang diserang gitu, yang terinfeksi malware begitu, nanti akan dianalisis oleh BSSN gitu. Mhm. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Jika kita masih belum bisa bergantung kepada pemerintah soal keamanan cyber, upaya mandiri apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengamankan data pribadinya? Dan kalau tahu data kita bocor, harus apa? Silakan. Ya, yang pertama, kita harus memang benar, kita harus bisa mengamankan diri kita sendiri. Dengan Hmm, cara apa? Misalkan kita menggunakan password yang kuat. Bikin password yang kuat, jangan pakai tanggal lahir, nama pacar, nama ya. selingkuhan gitu. Janganlah gitu. Oke. Kita harus kuat, minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol dan lain-lain. Kemudian Hmm, yang kedua, kalau bisa kita mengganti password kita secara rutin gitu. oke. Jadi kalau misalkan data kita sudah bocor gitu, kan orang punya username password kita tuh, mengganti passwordnya, mereka ketika mau login ke akun kita, mereka nggak bisa. Mhm, Ya, kemudian yang ketiga, aktifkan two factor authentication. Two factor authentication itu untuk mencegah ketika akun kita mau di take over sama orang lain. mhm. Nah, ini kalau ada apa pemirsa Sultan TV nih yang WA-nya belum diaktifkan two factor authentication-nya, kalau Ya. di WA namanya two step verification, aktifkan. Oke. Cuma di setting akun, ada two step verification, aktifkan. Nanti kita diminta masukkan 6 angka untuk PIN kita gitu. Nah, itu kalau kita sudah mengaktifkan itu, insya Allah nggak akan bisa diambil alih oleh orang lain. Karena ketika orang lain tahu nomor handphone kita, tahu kode OTP kita, mereka masih butuh satu kode lagi, yaitu two factor authentication tadi Mhm. untuk melakukan takeover terhadap akun kita. Oke. Kemudian berikutnya, jangan suka klik link sembarangan. Ini sering banget ini gitu. Kita ketika terima SMS, terima WA, wah ini ada gebiar Astra nih. Kalau kita Mhm. ngeklik kita dapat voucher pulsa 100.000 gitu, atau kita dapat tadi 1 juta gitu. Wah, karena kita apa namanya, kayak saya dapat hadiah nih, akhirnya ngeklik. Begitu diklik ternyata bukannya kita dapat hadiah, malah kredensial kita diambil Mhm. gitu. Username, password, akun-akun kita diambil semuanya gitu, ya kan? Terus jangan suka share-share ke apa saudara-saudara kita karena kita merasa oh ini bagus untuk keluarga saya nih gitu. Akhirnya Ya. di-share ke grup keluarga, grup sana. Akhirnya semuanya saling klik dan semua jadi korban Mhm. gitu. Kemudian berikutnya apa, jangan suka menggunakan wifi gratisan. Kenapa? Karena gampang sekali kita melakukan hacking terhadap orang ketika mereka menggunakan wifi yang di-create oleh si hacker gitu. Mhm. Jadi kalau bisa cari aja apa, kalau di cafe gitu ngopi, tanya wifi yang memang ada passwordnya. Kita nanya Mhm. kepada si kasetnya atau apa yang ada passwordnya. Kalau benar-benar free, kita harus hati-hati karena bisa jadi itu adalah jebakan Batman gitu. Dan masih Mhm. banyak standar-standar pengamanan lainnya lagi gitu. Tapi sekali lagi, itu semua tidak ada gunanya kalau yang bocor itu adalah platform yang nyimpen data kita gitu. Mhm. Ya kan? Lumayan lah, kita bisa sedikit mengamankan diri kita sendiri lah. Nah, kalau sekarang sudah bocor, yang bisa dilakukan masyarakat adalah waspada. Hanya waspada saja gitu. Kita waspada bahwa jangan percaya ketika ada tawaran kredit
apa namanya, jumlahnya besar tanpa agunan, udah pasti itu bohong. Mhm. Jangan percaya tawaran kita dapat hadiah mobil, hadiah duit, udah pasti itu bohong. Nggak ada makan siang yang gratis gitu. Nggak Mhm. ada Ya. hadiah gratis itu nggak ada gitu. Nggak usah percaya itu gitu. Dan Mhm. jangan sampai terjerat apa namanya godaan-godaan pinjaman online. Mhm. Kenapa? Karena kalau kita apa namanya sekali aja ngeklik install aplikasinya pinjaman online ilegal, yang Ya. ilegal ya, saya bukan yang online biasa ya, Mhm. yang pinjaman online ilegal gitu, kalau kita nginstal, hanya nginstal, belum melakukan pinjaman, itu seluruh data kita itu bisa diambil oleh si pemilik platform pinjol ilegal itu. Mhm. Jadi, no, apa namanya, nomor phonebook, Ya. data phonebook, Ya. data galeri, foto, video, data-data kredensial internet banking kita gitu. Semua data, termasuk kamera, kontrol dari jarak jauh gitu, tanpa Mhm. kita sadar. Jadi saat ini kalau Mbak dia megang handphone, Ya. kalau misalkan saya infeksi nih, saya taruh malware, saya bisa menutup Mbak dia gitu, pakai handphonenya Mhm. itu tanpa Mbak dia sadar. Nah, Oke. itu yang dilakukan pinjol ilegal gitu. Oleh karena itu apa? Akhirnya jaminannya kenapa mereka nggak minta jaminan agunan? Karena mereka tahu banyak data-data yang kalau itu dipublikasikan, si apa namanya peminjam itu pasti dia akan kerepotan gitu. Mhm. Akhirnya apa? Yang ketika mereka nggak bayar pinjaman online, yang diteror bosnya, yang Iya, diteror teman-temannya, betul. keluarganya gitu kan. Akhirnya dia dipecat, banyak yang bunuh diri juga gitu. Mhm. Jadi jangan pernah ngeklik kalau ada tawaran pinjaman online Mhm. gitu Mbak. Oke, oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Pratama. Sejauh ini penuntasan kasus keamanan cyber yang ditangani pihak kepolisian seperti apa? Banyak yang tuntas atau tidak, Pak? Nah ini pertanyaannya unik nih gitu, saya jawabnya juga agak susah nih. Oke. Karena memang gitu, jadi ini berdiri di tengah jalan gitu. Oke. Memang banyak laporan kejadian yang berhubungan dengan internet, dengan cyber ini gitu. Mhm. Contohnya misalkan dulu ada yang lapor bahwa handphonenya dihack gitu, diambil alih, dia melakukan posting, dia bilang itu bukan dia melakukan posting gitu. Akhirnya ada yang melaporkan, dicek, tapi nggak ada berita selanjutnya. Terus masalah pabrik hoax gitu ya kan. Dulu kita ada Muslim Cyber Army, ada Hmm. apa banyak gitu. Itu juga kita nggak tahu kejelasannya setelah itu bagaimana gitu. Kasus pencemaran nama baik gitu Iya. atau berita hoax gitu ya kan. Begitu sudah ketangkap ternyata nggak lanjut gitu. Atau misalkan ketika kasus pencemaran nama baik udah rame nih, kemudian masuk ke media gitu. Misalnya artis nih dicemarkan, dia melaporkan gitu. Kemudian setelah setelah sampai di polisi dibilang ya sudahlah saya maafkan demi demi kemanusiaan Mhm. gitu. Nah itu yang masalah-masalah keamanan cybercrime di Indonesia itu nggak selesai-selesai gitu. Hackers nih berhasil apa melakukan hack ke ribuan site gitu, kemudian ditangkap polisi gitu ya kan, ketangkep gitu. Itu juga malah mau dijadikan tim dari tim cybernya polisi gitu. Nah itu yang kadang-kadang menyebabkan orang melakukan hacking itu untuk batu loncatan. Wah, saya Mhm. melakukan hacking ini nanti juga akan direkrut sama pemerintah gitu, Oke. akan diajak pemerintah. Padahal itu menurut undang-undang ITE gitu, itu udah jelas-jelas melanggar pasal 30 ayat 1, 2, 3, hukumannya 6 sampai 8 tahun itu. Gitu. Nah, Mhm. karena memang akhirnya kelanjutannya tidak jelas, termasuk juga kasus kebocoran data ini. Coba Iya. sekarang kita lihat. Di antara banyaknya kasus kebocoran data sekarang di Indonesia, ada nggak yang udah dihukum? Mhm. Nggak ada. Iya. Gitu. Padahal jelas-jelas nih, nomor handphone saya termasuk nomor yang bocor. Termasuk yang saat ini saya menerima SMS nggak cuma 3, Mbak. Iya. Sehari saya bisa menerima 10 lebih gitu. Yang Oke. termasuk bocor. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena udah terlanjur bocor. Dan yang bikin kesel itu platform yang membocorkan data saya itu minta maaf aja enggak Mhm. gitu. Mhm. Mereka merasa bahwa itu kesalahan mereka aja enggak gitu. Nah, itu yang menyebabkan saat ini masyarakat Indonesia itu masih selalu menjadi objek penderita. Kita hanya bisa menjadi korban gitu. Mhm. Jangan lagi dong katanya rakyat itu adalah raja. Ya kalau serius ya rakyat itu yang harus diutamakan dong. Mhm. Kalau SMS yang kita terima itu kan harusnya kalau operator gitu dipaksa sama Kominfo untuk melakukan filtering teks SMS, ya kita pasti Mhm. nggak akan menerima. Iya. Cuma kan operator akhirnya nggak mau melakukan filtering itu. Kenapa? Ya karena SMS sama telepon itu masih menjadi
sumber pemasukan bagi operator. Semakin banyak SMS, Betul. semakin mereka untung. Mhm. Kalau mereka untung, ya masyarakat dulu kan kayak Mhm. gitu. Padahal korbannya gara-gara SMS nggak jelas yang masuk ke handphone kita, kan nggak bisa kita tolak tuh kalau kita nggak pasang aplikasi khusus gitu. Nah itu menyebabkan masyarakat yang tergoda untuk buka, tergoda untuk melakukan pinjaman online, Mhm. akhirnya ditipu, apa kredensialnya diambil, dompet Iya. digitalnya diambil, WA-nya diambil gitu loh. Mhm. Kan harusnya kalau memang serius, coba dong tegakkan hukum yang benar. Orang-orang yang melakukan kejahatan ini kejar. Kan Mhm. kemarin rame tuh. Ya, apa pinjol sudah mulai kita tangkapin. Loh, yang Anda tangkap itu debt kolektornya, Bos. Iya. Bukan si pemilik pinjol ilegalnya Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Beda dong debt collector sama pemilik pinjol ilegal. Sedangkan dari data Cisrek itu 60% apa server dari pinjol ilegal itu ada di luar negeri Oke. gitu. Mhm. 40% itu di Indonesia. Ya minimal 40% tegakkan dulu lah. Cari dulu lah apa namanya orang-orangnya. Masa nggak bisa Mhm. gitu. Sedangkan kalau nangkap penjahat gampang, tapi ketika kita berhubungan dengan keamanan cyber, kok kayaknya susah banget. Sulit. Oke. Ada orang ditipu apa salah transfer kayak ngejar susah banget gitu. Mhm. Nah, Mhm. itu menurut saya priority yang mana gitu. Kalau kita mau ngomongin masalah kepentingan masyarakat, itu yang menurut saya pemerintah harus mulai memikirkan dengan baik gitu. Oke. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Pratama Jadi sudah jadi jadi membersamai. serem ya kita ngomongnya ya. Kayaknya Iya, kita jadi gak aman gitu tinggal di betul. Indonesia ini Iya, gitu. betul. Ini Iya. jadi merasa tidak tenang nih Pak nanti ya. Kita selalu dekat dengan handphone begitu ya. Setiap hari juga kita mengakses media Iya. sosial begitu. Oke. Jadi kalau kita punya handphone pasang antivirus sudah. Yang gratisan juga Mhm. nggak apa-apa. Itu Oke. itu apa namanya menahan kita banyak gitu. Kalau misalnya orang mau macam-macam ke handphone kita. Mhm. Oke, terima kasih Ya, Mbak. Bapak Dr. Pratama Dahlian Persada, Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Cisrek sudah membersamai Sultan TV terkait dengan Ya, terima pembahasan kasih. kita ya, tantangan keamanan cyber Indonesia masa depan. Terakhir Pak Pratama, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sultan TV dan juga untuk apa keamanan cyber di masa depan ini seperti apa Pak? Silakan. Dan menurut saya keamanan cyber tanggung jawab kita bersama. Mhm. Pemerintah, pihak swasta, masyarakat, akademisi itu harus bersama-sama bisa mewujudkan wilayah cyber yang aman, yang enak kita tinggali. Kan kita hidup di dunia offline kan kita enak nih. Kita harus bisa membuat dunia cyber itu seenak kita hidup di dunia offline gitu. Kemana-mana kita aman, nggak ada pencurian gitu. Dan itu bisa dilakukan kalau kita mau berkolaborasi dengan baik. Nah, kolaborasi itu keyword yang mudah diucapkan tapi Mhm. susah sekali untuk dilakukan. Ya, Nah, mulailah kurangnya ego sektoral supaya kita bisa mewujudkan kolaborasi ini. Gitu, Mbak. baik. Cukup Pak. Cukup, menurut saya Baik, cukup. terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung kembali kuliahnya ya Pak ya di lain waktu dengan apa Jadi ngambil pembahasan kuliah. lainnya. Iya, dengan pembahasan Oke, lainnya. oke. Baik, terima kasih pemirsa juga sudah membersamai Terima Sultan kasih, Mbak TV Dea. pagi Terima hari kasih, Sultan ini. TV. Sehat selalu Bapak dan selamat beraktivitas Terima kembali. kasih. Sukses untuk Cisreknya. Terima kasih. Ya. Ya, pemirsa Sultan TV terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali lagi hadir ya di jam yang sama jam 9 pagi sampai tentunya dalam bincang hari ini di jam yang sama dengan pembahasan menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintawangi dan juga narasumber saya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.